Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, nikmat sehat dan yang paling penting nikmat iman ya. Salam selawat semoga dicurahkan kepada baginda Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara sekalian, ini memang bulan sudah November ya, bulan November, lagi Desember, Januari itu hujan sudah setiap hari ya. Nah, itu cocokologi ya, Januari hujan setiap hari. Kalau November maksudnya air berember-ember ya, kalau orang rumahnya bocor. Ya. Super. Ya, kita akan membahas tentang sumber daya air ya, karena ini adalah persoalan yang sangat mendesak dan penting ya. Ya kelihatan ya slide-nya ya. Sudah Pak Prof. Ya. Jadi yang kemarin cukup viral itu adalah banjir bandang di Malang ya, di wilayah Batu, Malang ya, sampai di kampus Universitas Muhammadiyah Malang ya. Banjir bandang itu tidak lama ya, sebentar, tapi kerusakannya juga dahsyat ya, batu-batu ya, mobil juga, pohon-pohon yang hanyut pohon, tapi pohonnya nanti nyangkut jembatannya ikut hancur, ikut hanyut ya. Itu di banyak tempat seperti itu ya. Kalau nggak bandang ya kayak di Kalimantan Barat ya, di Sintang ini banjirnya genangan aja, tapi sudah 3 minggu belum selesai nih ya. Jadi orang susah ya, orang buka toko ya susah ya, semuanya susah. Nah ini saya pernah nulis di Republika tanggal 10 November kemarin ya, saya Islam. Ini yang akan saya sampaikan sekarang ya. Ada lagi tulisan di koran lain belum muncul ya, itu tentang toponimi ya, tentang nama tempat. Jadi ada di Jakarta itu ada tempat namanya Rawamangun ya. Banjiran juga ya, sering kebanjiran ya, tapi ini berita lama di tahun 2018 ya. Kalau Rawamangun kebanjiran sudah jarang masuk berita sebenarnya ya. Kalau masuk berita juga sudah bukan ini, karena sudah biasa ya, sudah biasa. Banjir 10 cm, 15 cm sudah biasa mereka. Kenapa namanya Rawamangun? Karena dulunya rawa itu ya. Sampai sebelum Indonesia merdeka itu masih rawa yang cukup besar ya. Airnya itu tidak pernah kering ya, musim kemarau juga tetap ada air. Dan kalau di ujung rawa itu ada sebuah pulau kecil ya, pulau di pinggir rawa begitu, yang banyak tanaman ubi gadung ya, sehingga disebut Pulau Gadung. Nah tahun 50-an rawa-rawa ini disedot airnya, dialihkan ya, kemudian dibangun pemukiman ya. Jadi rawa yang dibangun jadinya Rawamangun. Nah ini contoh bahwa nama tempat itu mencerminkan masa lalu ya. Ya nggak move on ya. Bahasa anak sekarang nih nggak move on nih. Ya, jadi kalau sekarang airnya kembali ke sini ya memang wajar dulunya tempat air ya. Nah, sekarang ada teknologi untuk mengatasi harusnya ya. Cuma kalau pompanya ada yang mati atau kanal-kanalnya penuh dengan sampah, airnya ya genangan lagi. Nah, secara umum Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam perjalanan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi setelah mati atau keringnya, dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan ya. Jadi bagi orang yang berpikir ya, memikirkan ya, berpikir itu bagi sebagian orang maksudnya kok sudah biasa berpikir, padahal dia mungkin belum berpikir, dia hanya
hanya berpikir yang naluriah saja ya, tapi tidak memikirkan sungguh-sungguh. Kalau seorang manusia memikirkan sungguh-sungguh itu dia akan sampai kepada ini ya, kepada keesaan dan kebesaran Allah. Coba bayangkan ya, di jagat raya ini ada banyak galaksi, di setiap galaksi ada banyak bintang ya. Di setiap bintang itu ada tata suryanya masing-masing. Dan itu alhamdulillah kita belum menemukan di tata surya lain ya, di planet lain kita belum menemukan air. Air hanya ada di bumi ini ya. Kita hanya menduga di sana kemungkinan ada air ya, biar orang senang dulu ya. Tapi air dalam bentuk yang kita bisa nikmati ya, seperti di bumi ini baru kita temukan di bumi. Ya, ini luar biasa nih ya. Bahkan di antara para ahli astronomi itu ada yang menduga bahwa air yang di bumi ini mungkin juga nggak dari bumi ini. Ya. Mungkin datang dari tempat lain. Kenapa? Karena di bulan nggak ada air, di Mars nggak ada air. Padahal kan dekat ini kan. Jadi kalau istilah astronominya itu ya bumi, bulan ya sampai Mars ya itu termasuk dalam habitable zone ya, zona yang bisa didiami manusia ya, habitable ya. Cuma di Mars nggak ada air. Di bulan yang sangat dekat dengan bumi ya itu nggak ada air juga. Ya. Mungkin dulu pernah ada air diguyurkan di bulan ya. Air dari mana nggak tahu ya itu. Tapi gravitasi bulan terlalu kecil sehingga airnya hilang lagi ya. Atau atmosfer bulan atau apalah ya itu nggak bisa mempertahankan air itu. Jadi ini Allah berikan keistimewaan di bumi ini sehingga air yang dijatuhkan ke bumi itu menetap di bumi ya. Dia mengalami siklus tapi tidak lari lagi, tidak pergi kemana lagi gitu ya. Nah, jadi ada sains Islam atas sumber daya air ya. Mungkin sebagian ini lagi-lagi bahwa Islam apanya nih Islam ini? Ya, ini saya sampaikan bahwa berbagai bidang sains itu disinggung di dalam Islam, di dalam Quran ya. Ada yang eksplisit, ada yang implisit, ada yang maqasid ya, maqasid syariah ya. Kita mulai dari yang maqasid, ontologi maqasid syariah ya. Jadi maqasid syariah itu yang disepakati para ulama itu ada 5 ya. Ada yang menambahkan 3 lagi jadi 8. Yang disepakati para ulama itu ada menjaga jiwa ya, hifzun nafas ya, menjaga jiwa. Syariah itu dengan berbagai perangkatnya itu menjaga kehidupan ya, menjaga jiwa ya. Termasuk adalah bahwa setiap jiwa itu harus dilindungi. Barang siapa membunuh satu jiwa, dia seakan-akan membunuh seluruh manusia semuanya ya. Barang siapa membunuh satu manusia, dia seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa menjaga satu manusia, menjaga kehidupan satu manusia, dia seakan menjaga kehidupan manusia seluruh. Itu di Quran disebutkan begitu ya. Nanti ada hifzul mal, menjaga harta, ada hifzun akal ya, hifzul menjaga akal. Ada hifzuddin, menjaga agama, dan hifzun nasl, menjaga keturunan. Tapi untuk sumber daya air kita ambil 3 aja yang paling jelas. Jadi menjaga jiwa ya itu sudah tidak bisa didebatkan lagi. Jadi air itu mutlak untuk kehidupan ya. Nah, kemudian menjaga agama. Agama Islam ya itu memiliki syariat ibadat yang terkait dengan air ya. Kita kalau sholat itu wajib bersih dari hadas dan najis ya. Ada wudhu, ada mandi, semuanya perlu air. Ada menjaga harta ya, menjaga harta. Harta itu boleh kita dapatkan ya dengan cara yang halal, boleh kita jaga ya, kita pertahankan dengan cara yang halal, boleh kita tasarrufkan dengan cara yang halal ya, tapi semuanya harus dijaga, tidak sampai rusak, tidak sampai hilang ya. Nggak boleh kita punya uang, ini kan uang saya bakar aja, nggak boleh itu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu harta itu ada tujuannya ya, tidak dimusnahkan, dirusak begitu saja ya. Nah, demikian juga air penting dalam hal ini untuk menjaga supaya harta kita nggak rusak begitu saja ya. Tuh. Nah, untuk 3 maqasid yang kita jadikan contoh ini ya, berlaku kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Karena air itu mutlak untuk kehidupan, maka sains untuk mengadakan air yang sehat ya, air yang sehat. Karena kalau minum nggak boleh air yang tidak sehat kan. Ya.
Untuk minum nggak boleh air laut ya, nggak boleh. Kalau untuk wudhu boleh ya, untuk wudhu silahkan pakai air laut, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk minum jangan pakai air laut, nanti tambah dehidrasi nanti ya. Nah itu perlu sains dan teknologi. Ya. Nah, jadi kalau orang mengembangkan teknologi air ya, penjernihan air, sekedar untuk minum ya dengan niat untuk menjaga kehidupan itu berpahala. Jelas berpahala itu. Karena barang siapa menjaga kehidupan satu manusia, dia menjaga kehidupan manusia semuanya begitu kan ya. Nah, demikian juga orang mengembangkan sains dan teknologi supaya air ini nggak jadi banjir, nggak berlebih ya sehingga jadi banjir, tapi juga nggak jadi kurang sehingga jadi kekeringan ya. Itu berpahala ya. Jadi ini adalah makosid ya. Kemudian ada ontologi implisit ya. Misalnya misal Rasulullah bersabda, al muslimu nasyuraka'u fi salasin fil kala wal ma wal nar ya. Nah ini ya. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara yaitu padang rumput, air dan api ya. 3 hal ini adalah sumber daya milik publik ya. Padang rumput untuk ya kalau di Arab sana padang rumput itu masya Allah jarang soalnya ya padang rumput ya. Orang menggembalakan ternaknya di situ. Jadi itu nggak boleh dimiliki pribadi. Kalau di daerah Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Barat, NTB itu, wah itu banyak itu ya. Jadi itu nggak bisa dimiliki pribadi. Ya, tapi kalau orang punya sawah sendiri-sendiri, ditanamin rumput gajah ya untuk makanan ternak, nah itu sudah milik pribadi, boleh ya. Oke. Nah, air kalau di Cianjur itu setiap rumah pasang sumur bisa insya Allah ya, di Bogor insya Allah bisa. Tapi kalau di tempat yang kering ya, yang jarang ada air, itu sumur itu nggak boleh milik pribadi. Ya. Air, apalagi air mata air itu nggak boleh dimiliki pribadi. Nah, demikian juga api. Api itu kalau di zaman dulu ya, itu ada tempat-tempat yang keluar api dari alam gitu ya. Kayak kalau di dekat Solo itu ada Merapen ya. Merapen itu dari zaman dahulu kalau air api keluar sendiri ya, muncul sendiri, itu ada gas. Bisa mati nggak? Ya bisa sih mati, pernah mati juga. Tapi begitu orang lempar nyala api itu nyala lagi dia, ya, karena ada gas dari bawah gitu. Itu kalau yang rumput tadi adalah hutan ya, zaman sekarang ya di Nusantara ini, nah, api itu migas ya. Nah, jadi khusus untuk masalah ini, maka semua sains dan teknologi untuk menjaga ya agar sumber daya ini bisa lestari, ya, bisa dimanfaatkan terus oleh kaum muslimin, itu diperlukan. Ya. Mengadakan supaya airnya ini lestari, keluar terus. Gimana supaya tidak mati nih mata airnya. Oh, itu hutan-hutan sekitarnya ini ya, di daerah tangkapan airnya itu jangan sampai gundul ya, jangan sampai hutannya habis ya. Terus ngambil airnya dihitung ya, ini mata air ini keluarnya berapa meter kubik nih setiap hari ya, dihitung. Kalau gitu kita ngambilnya segitu aja, jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti airnya susut atau airnya jelek jadinya ya, airnya jadi jelek ya. Bahkan yang namanya air zam-zam pun itu bisa diketahui jumlah air yang keluar itu berapa meter kubik setiap hari. Air zam-zam yang katanya ajaib itu ya. Kalau dia diambil lebih dari itu ya akan susut airnya ya itu. Nah, kemudian ada yang eksplisit nih. Misalnya surat Al-Waqiah ayat 68-70. Allah berfirman, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun ya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum ya. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun ya. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Ini Allah menantang kita ya. Siapa sih yang sanggup secara teratur menurunkan hujan ya? Kita sekarang ada teknologi namanya modifikasi cuaca ya, TMC ya. Itu bisa kita awan yang sudah menggunung awan yang sudah ada di langit itu kita turunkan, tuh bisa kita sebarin garam ya. Nanti dia akan menggumpal dan jatuh ya. Ini diterapkan untuk yang lebih sering diterapkan untuk menghindari banjir. Lucu kan ya? Mau hujan lebat supaya nggak banjir, awalnya diturunkan dengan TMC, dengan teknologi modifikasi cuaca. Iya, awalnya itu kita jatuhkan di laut. Nah, itu caranya begitu ya. Jadi kita lihat dari satelit ya, ada awan
gulung-gulung ya mau jatuh. Ya, ini kalau diterusin nanti mungkin 5 jam lagi jatuh di Bogor. Hujan lebat, kalau di Bogor hujan lebat, insya Allah sebagian Jakarta banjir tuh, insya Allah. Ya, nah, ini enggak doain. Memang secara perhitungan begitu ya. Dan itu supaya enggak banjir, ketika awan tersebut masih di atas laut ya, di atas laut Cina Selatan, enggak kejauhan, di atas laut Jawa ya, itu kita kirim pesawat ke sana untuk nyemprotin garam. Nanti dalam waktu 1 jam awan itu sudah akan jatuh hujan ya, itu sebagai hujan masih di laut Jawa ya, sehingga ketika sampai ke atas Bogor itu tinggal sedikit. Nah, hujannya tidak terlalu lebat. Itu caranya begitu ya. Nah, cuma itu nggak mungkin dikerjakan terus-menerus ya. Mahal. TMC itu mahal ya. Dan kalau pas nggak ada awan, kita nggak bisa buat hujan juga ya. Silakan di Jawa Barat itu ya, ada beberapa tempat yang lama kok nggak hujan nih, kekeringan itu. Terus dilihat, ini bisa tanya ke sekarang BRIN ya, dulu BWPT dulu ada balai apa namanya itu UPT hujan buatan ya di BWPT. Nah itu ada yang minta supaya dibuatin hujan buatan. Terus BPT menganalisis gini, wah nggak bisa, maaf ya, ini nggak ada awan di sini, nggak ada air yang akan diturunkan. Nah itu kan. Jadi maka Allah nantang di sini, kamu yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Ya. Nah itu kalau Allah yang menurunkannya bisa, gerakkan awan dari mana, jalankan ke sana, bisa itu ya. Itu terjadi kalau pas salat istisqa ya. Kalau orang benar-benar optimis ya dengan pertolongan Allah, ketika kekeringan panjang, terus kita mau salat istisqa, itu pas berangkat salat istisqa itu harus di lapangan terbuka ya, tidak di dalam masjid istisqa. Nah itu orang yang optimis dengan pertolongan, dia datang ke lapangan terbuka itu bawa payung. Padahal masih terik matahari. Kenapa? Optimis nanti akan hujan. Bawa payung itu ya. Karena sering banget langsung turun hujan saat itu juga ya. Nah, karena Allah mengatakan lau nasya'u ja'alna ujajan falaula tashkurun ya. Kalau kami kehendaki, ini kami jadikan dia asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Hujan itu yang kita katakan nih hujannya seger, itu bisa jadi rusak airnya. Dengan cara apa airnya jadi rusak? Antara lain dengan banyaknya polusi udara. Ya. Jadi nggak cuma asin, bahkan jadi asam. Ya. Oh, lebih bahaya lagi, itu, hujan asam. Jadi di tempat-tempat yang polusinya tinggi ya, ada polusinya tinggi karena terlalu banyak kendaraan atau banyak pabrik yang menyemprotkan asap ke udara. Itu di antara asap itu ada kalau bahan bakarnya itu mengandung belerang, itu asapnya adalah sulfur dioksid ya, SO2 atau SO3, sulfur trioksid ya. Nanti kalau seperti itu, kalau tercampur dengan air ya, H2O, nanti akan menjadi H2SO4 ya. Asam sulfat. Ya, asam sulfat itu seperti di aki zur ya, itu asam sulfat itu. Ya mungkin kadarnya nggak sepekat asam di air aki ya, tapi hujan mengandung asam itu bahaya ya. Kalau kena kulitnya jadi gatel ya, kalau diminum ya rusak ya, tubuh kita rusak ya. Paling tidak berkumur aja gigi kita bisa rusak itu, apalagi diminum gitu kan ya. Nah, jadi kalau Allah kehendaki jadi asin itu ya, bahaya itu ya. Oke. Nah, saudara sekalian, di para ilmuwan muslim di masa zaman dulu sudah mempelajari siklus hidrologi ya. Jadi matahari memancarkan sinarnya ya, menjadikan air menguap dari bumi ya, nanti mengumpul menjadi awan, turun hujan ya. Kemudian hujan turun di gunung-gunung, di hutan-hutan ya. Jadilah sungai ya, nah sungai ketika masuk ke sungai masih di hulu itu sudah bisa terjadi banjir, namanya banjir limpasan ya, meluap, airnya meluap ya itu kan ya. Nanti akan sampai ke kota ya, di kota itu mungkin akan meresap juga, tapi kalau resapannya rusak ya nggak jadi meresap ya, sudah banyak beton di situ ya. Ada juga yang menguap ke atas ya, nanti mengalir lagi ke hilir ya, sungai makin besar ya, itu ya orang dibuang sana. Jadi ada limpasan dari atas, ada yang menguap, ada yang meresap, ada yang dibuang ya. Itu siklus hidrologi sampai ke laut ya, semuanya akan menguap ke matahari lagi ya. Nah, banjir itu terjadi ketika saldo air positif. Saldo air itu apa? Yaitu hujan yang jatuh di tempat itu, kan di kota juga hujan ya,
ditambah limpasan dari hulu, ya. Kemudian dikurangi dari yang meresap ke dalam tanah, yang menguap ke atas, dan yang dibuang, ya. Ini kalau saldonya lebih dari 0, maka dia akan banjir. Nah, itu mudah saja ini. Cuma banjirnya tergantung yang lebih besar dari 0 itu berapa, ya. Karena 0,1 juga di atas 0 lah banjirnya. Wah, ini banjir semata kaki kan begitu istilahnya. Tapi kalau lebih dari 0-nya tuh sampai 1 meter, aduh, itu sudah luar biasa. Mobil nggak bisa lewat 1 meter itu ya. Gitu. Jadi ini adalah siklus hidrologi. Dan itu Allah sudah mengatakan ya, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin ya. Fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabim bihi laqadir. Ya. Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran ya. Biqadarin, ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sungguh kami benar-benar berkuasa menghilangkan. Ya. Jadi ukuran ini harus kita paham ya. Nah, ini kalau di Quran sebetulnya ukurannya berapa? Dan itu tugas manusia untuk menyelidiki ukurannya berapa. Itu ada satu hitungan ya. Jadi kalau semua air yang ada semua air yang ada di bumi itu dijadikan hujan ya, semua yang di kutub yang dicairkan semua, itu juga enggak seluruh gunung-gunung itu akan tergenang ya, enggak ya. Gunungan Himalaya tetap enggak tergenang. Di air itu akan naik ya mungkin sekitar 500-600 meter lah kira-kira untuk seluruh permukaan bumi ya. Baru kalau buminya dipaksa didatarin semua ya, itu baru air akan naik kira-kira ya 3.000-4.000 meter gitu ya. Dan semua buminya diambil semua ya, cutfill semua ya. Jadi yang gunung-gunung dipotong masukin ke laut semua, itu nanti lautnya itu tingginya 3.000 meter kira-kira 3.000 sampai 4.000 lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau kondisi sekarang ya, semua air yang ada di bumi ini dicairin ya, itu ya, dan semua yang awan diturunin semua, nggak ada awan semua ya, itu nggak akan menutup seluruh permukaan bumi ya. Nah, dalam siklus ini ya kalau kita lihat tadi kan ada hutan-hutan, ada tanaman ya, maka Islam sangat menekankan untuk menanam. Nah ini kan ya, Jabir berkata ya, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman kecuali apa yang dimakan darinya adalah sedekah baginya, dan apa yang dicuri darinya adalah sedekah baginya, dan tidak seorang pun yang menguranginya melainkan itu adalah sedekah baginya. Ini Masya Allah ya. Jadi soal tanaman itu sangat penting dalam Islam, sampai orang nanam itu sekalipun nanti yang makan tuh ulat ya, sedekah itu. Bahkan tanaman itu seandainya nggak keluar hasilnya, itu kan mengeluarkan oksigen itu ya, sedekah oksigen, bayangkan ya. Maka ada satu daerah dulu itu saya ingat ada satu daerah itu kalau ada orang mau menikah ya, itu diwajibkan sama Pak Lurahnya itu untuk sedekah pohon. Ya, jadi kalau banyak yang menikah ya sedekah paling tidak satu pasangan itu sedekah 10 bibit gitu kan ya, tanam 10 bibit ya. Di desa itu jadi asri kan, banyak tanaman gitu kan. Insya Allah ini tradisi yang luar biasa ya. Ya, jadi di hadis yang lain ya, Rasulullah mengatakan ya, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Ibaratnya kita sudah dikasih tahu nih, ini kiamat mau jadian nih jam 5 sore nanti. Sore nanti mau kiamat, iya. Mau mas biar tunas, ya udah tanam saja, belum kiamat. Itu kata Rasulullah begitu ya. Tanam saja ya. Padahal untuk dia sampai kan bukan sehari jadi kan tanaman itu kan ya. Ya, dalam riwayat yang lain Ibnu Huzaimah itu berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada bapakku ya, apa yang menghalangimu menanami lahanmu? Bapakku berkata, aku sudah tua renta, ya akan mati besok ya. Bapaknya sudah tua, udah bisa mati suatu terus. Ku yakinkan kau harus menanamnya, tetap harus tanam itu ya. Kenapa? Kan ini sedekah, amal jariah itu. Bayangkan kalau pohon itu hidupnya 1000 tahun. Wah, Masya Allah, kebaikannya banyak sekali ya. Itu pohon yang menaungi Nabi ketika Nabi diajak pamannya ya ke Syams ya, berdagang ke Syams. Kemudian mampir di suatu biara yang dihuni oleh pendeta bernama Bukhaira ya. Itu sampai hari ini masih ada pohon itu. Coba bayangkan. Itu pohon itu ketika zaman Nabi itu sudah gede sekali ya.
Itu ditanam mungkin zaman Nabi Isa lahir mungkin barangkali ya. Gede sekali tanaman itu. Jadi bisa menaungi lebih dari 100 orang tanaman itu. Dan itu sampai hari ini masih hidup, 2000 tahun, Masya Allah. Yang menanamnya kalau dia seorang yang mukmin, wah pahalanya mengalir terus itu. Ya. Terhadap binatang juga ada akhlaknya, ya, akhlak terhadap binatang. Jadi kenapa kok disebutkan terhadap binatang ada akhlaknya? Karena binatang itu bagian dari siklus tadi. Binatang itu menyerbuki tanaman, ya. Banyak tanaman itu bisa hidup karena ada binatang. Ya. Burung-burung itu singgah di pohon, tapi burung-burung itu ikut menyerbuki pohon itu sebenarnya. Luar biasa ya. Nah, ini ada sebuah hadis ya. Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, lalu dia merasa kehausan ya. Dia menemukan sebuah sumur ya. Dia lalu turun ke dalam sumur itu dan minum ya. Sumurnya kan tidak vertikal banget ya, tapi ya cukup curam lah, dia bisa merayap gitu lah, pegangan hati-hati begitu. Nah ketika dia keluar, dia lihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya sambil makan tanah karena kehausan. Orang itu berkata, sungguh anjing ini mengalami kehausan sebagaimana yang telah aku alami tadi. Maka dia pun lalu turun ke dalam sumur, dia penuhi sepatunya ya, dan dia menggigitnya karena dia kalau megang sepatunya dia nggak bisa pegangan nanti pas manjat ya. Nah kemudian dia naik ke atas lalu memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya, kemudian mengampuninya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kita juga akan dapat pahala dalam menolong binatang? Maka beliau menjawab, dalam setiap menolong makhluk hidup ada pahalanya. Masya Allah ya. Jadi Islam itu agama yang luar biasa. Dia mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk. Bahkan ada yang lebih parah lagi nih. Ini di hadis yang lain ya. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian riwayat Bukhari saja ya. Ini dari Abu Hurairah yang bercerita ya. Ada seorang wanita pezina. Bayangkan wanita pezina ya. Dosanya banyak sekali itu pezina ya. Itu diampuni hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Ini bahkan yang diberi minum hanya seekor anjing. Maka bayangkan kalau orang yang bukan pezina, ya, dosanya tidak sebanyak pezina, yang diberi minum itu orang alim ya. Kita bikinkan sumur sebuah pesantren yang kesulitan air, coba bayangkan. Waduh, Masya Allah ini. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Juga terhadap penghalang ya. Ini fotonya, saya foto sendiri nih ya. Saya pas naik mobil tiba-tiba ada pohon kesambar petir roboh di depan mobil saya nih. Suriat gitu. Waduh, Masya Allah ya. Ini Abu Hurairah juga bercerita, ada Nabi bersabda, sungguh saya telah melihat seorang yang bersukaria di surga dengan sebab memotong batang pohon yang ada di tengah jalan yang mengganggu kaum muslim. Cuma sayangnya waktu saya lihat ini saya nggak punya gergaji, nggak punya kapak ya. Yang bisa saya lakukan, saya langsung, ini sudah dekat rumah saya langsung kontak Pak RW, Pak RT, dan ada pohon gini langsung ya sebar viral gitu supaya sementara orang cari jalan lain. Saya putar juga nih balik cari jalan lain ya, mungkin agak jauh juga ya, tapi ya alhamdulillah kemudian sama Pak RW dikerahkan orang untuk motong ini, disingkirkan dulu ya, potong dipinggirkan supaya orang bisa lewat ya. Nah, jadi penghalang itu bisa pada lalu lintas, bisa juga pada air ya. Menghalangi sampah menghalangi air sehingga timbul banjir, itu bagi siapa yang menyingkirkan penghalang itu bisa menjadi sebab dia masuk surga ya. Insyaallah ya. Jadi kalau bisa jangan masukin penghalang pada air lah ya. Loh, itu kalau mengambil penghalang yang menghalangi urusan manusia ya, menghalangi jalannya air itu bisa membebaskan orang dari surga, maka mahum mukhalafahnya ya, kebalikannya adalah kalau orang sengaja membuang sampah di sungai kemudian membuat jadi penghalang, jadi airnya jadi nggak lancar, jadi banjir, itu dia bisa masuk neraka itu ya. Hati-hati nih ya, jangan sampai kita, wah saya nggak sengaja masuk neraka. Ya memang bisa orang sengaja masuk neraka ketika dia sudah dapat ilmunya, tapi dia tidak paham ya, tidak perhatikan hal itu ya, gitu ya. Nah, saudara sekalian, dan di persoalan sumber daya air ini banyak kerusakan yang memang sebab manusia ya, sebab manusia. Maka Allah berfirman ya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu allahum
yarji'un ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Supaya apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ini dampak perbuatan mereka itu bukan perbuatan yang sifatnya ubudiyah, bukan. Ya mungkin ada kaitannya ya. Zaman Nabi Nuh, tapi kalau zaman Nabi Nuh yang kebanjiran itu hanya orang-orang kafir saja. Zaman sekarang yang orang-orang yang nggak kafir kebanjiran juga. Karena apa? Karena ini dampak perbuatan orang lain yang memang itu secara ilmiah memang bisa seperti itu nih, orang buang sampah sembarangan ya, atau pabrik ya buang asap, wah itu masif itu sembarangan ya. Nanti hujannya jadi hujan asam nanti. Apalagi kalau dia juga buang limbahnya juga sembarangan di sungai, waduh itu gawat itu ya. Nah sekarang jadinya climate change ya, industrialisasi yang berlebihan di zaman modern ya. Kenapa kok berlebihan? Itu karena didorong oleh ideologi kapitalisme ya. Berlebihan. Jadi di mana di Amerika itu penggunaan energi fosil di Amerika itu bisa sekitar 40 kalinya di Indonesia. 40 kali ya. Itu sangat cepat membuat atmosfer di dunia itu panas ya. Dan atmosfer itu kan nyambung ya. Udara yang kita hirup sekarang ini ya di Indonesia ini itu barangkali 2 hari yang lalu dihirup oleh orang di Amerika, ya kan? Ya, karena udah anginnya kan mengalir ke seluruh dunia itu, nggak ada angin itu nggak kenal batas-batas ya. Angin dari Tiongkok mau ke Indonesia itu nggak akan ada yang bisa nyetop. Stop, kamu nggak punya visa, nggak gitu. Saya nggak mau loh angin dari Cina loh, nggak bisa, nggak ada yang bisa melarang seperti itu ya. Oke, nah jadi ketika di sana ya di negara-negara itu anginnya udaranya mengandung banyak CO2 ya. CO2 itu nanti akan jadi global kemana-mana. Akhirnya merata dan akhirnya membuat perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu membuat antara lain hujan itu makin pendek musimnya. Dulu tuh kalau zaman saya SD itu di doktrin dikasih tahu di pelajaran IPA itu ya, kalau Indonesia itu musim hujan dari Oktober sampai Maret ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan itu musim penghujan. Nanti April itu sudah mulai musim kemarau. April sampai September itu. Ya itu seperti itu dulu ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang kadang-kadang hujan itu baru jatuh itu November ya. Desember sangat lebat, Januari sangat lebat. Nanti Februari sudah mulai kering lagi ya. Nah, makin pendek tapi terus hujannya lebih lebat ya. Itu sehingga terjadi kerusakan ya. Karena tadi melanggar kodarnya tadi ya, kadar ukuran itu kan jadi nggak pas begitu ya. Jadi kalau di siklus tadi itu ada namanya sistem banjir ya. Bisa gambarnya sama. Nah di hutan, hujan yang turun di hutan sekarang terganggu oleh 3 hal ya. Kalau hutannya masih ada tambangnya itu illegal mining, orang cari tambang, cari emas ya di daerah Pongkor sana ya, di Pongkor itu di Bogor ya. Itu waduh itu penggalian emas tuh gila-gilaan bukan ilegal soalnya kan ya. Ada sih daerahnya Antam ya, tapi terbatas itu. Tapi kalau yang di luar tuh wasus ilegal. Di tempat lain juga di Bangka itu banyak orang nambang timah ya. Nambang timah itu ilegal juga ya. Belakang rumah digali itu seperti itu. Ya, itu illegal mining. Ada lagi illegal logging, itu menebang pohon ilegal. Ini kalau polisinya nggak mempan suap ya tangkap sih ya illegal mining. Tapi kalau polisinya mempan suap bisa disuap ya nggak bisa. Nah, yang lebih parah adalah polisinya nggak bisa menindak. Kenapa? Karena konversinya itu legal tapi ugal-ugalan ya, brutal. Konversinya brutal. Jadi memang dari itu disiapkan sebagai hutan sawit ya, kebun sawit ya tebang semua ya. Kadang-kadang pembangunannya masih lama ya. Kapan kebun sawitnya dibangun? Oh masih lama nih Pak, nunggu investornya dulu. Tapi kita tebang duluan, ambil kayunya dulu. Kalau kayu itu usianya udah ratusan tahun, tebang sebentar selesai itu ya. Kayak di daerah yang dipersiapkan jadi IKN ya, ibu kota negara di Kabupaten Penajam ya di Kalimantan Timur, itu sudah rajin penebangannya ya. Bangunnya kapan-kapan nggak tahu, tapi tebangnya sekarang udah buru-buru ya itu ya. Nah, berarti terjadilah banjir sana ya, bahkan bisa banjir bandang ketika ada tumpukan kayu di alirannya itu ya, kayu atau sampah atau semak-semak begitu, terus tergenang tuh kan,
bergenang sampai tinggi, suatu ketika nggak kuat lagi jebol. Pas jebol itu banjir bandang. Terjadi seperti itu di Batu Malang ya, di Malang seperti itu. Semua banjir bandang seperti itu ya. Jadi ada penghalang ya, kemudian airnya nggak bisa lancar dan genang sampai tinggi, sampai banyak airnya dan nggak kuat lagi jebol. Ya. Beda dengan waduk yang memang diatur ya. Kalau tumpukan alami itu nggak diatur, ya akan seperti itu, akan banjir bandang. Ya. Kalau di bendungan biasa kan ada pintu airnya, ada itu tidak ada mekanisme untuk supaya nggak terjadi banjir bandang begitu. Ya. Nanti di sungai-sungai itu bisa terjadi banjir luapan ya. Kemudian di kota itu ya, kalau tadi limpasan dikurangi penguapan, dikurangi resapan, dikurangi buangan itu nggak pas, nanti terjadilah banjir genangan ya. Di kota itu banjir atau banjir kota ya. Ini memang istilah kalau di kota itu namanya banjir genangan. Genangan itu banjir. Tapi kan sekarang jadi politik setelah itu ya, nggak ada banjir, cuma genangan. Genangan itu ya banjir genangan, atau banjir kota istilahnya itu ya. Nah nanti kemudian apalagi di kayak kota tadi, beberapa kota di Pantura ya, Jakarta, Pekalongan, Semarang itu ada penurunan muka tanah ya, land subsidence, karena nyedot banyak hotel, banyak pabrik itu menyedot air di dalam tanah, air sumur dalam ya, itu gila-gilaan juga ya. Mereka juga kadang izinnya cuma bikin 2 sumur tapi ngebornya bisa 5-6 gitu ya. Ya, nah itu terjadilah nanti land subsidence sehingga terjadilah banjir rob ya. Ya, banjir rob. Jadi ada sea level rise juga ya, karena global climate change ya. Nah, ini bisa seperti ini itu karena ini tekanan ekonomi dalam sistem kapitalisme liberal ya. Kalau yang climate change itu biang keroknya kadang di Amerika, di Eropa, di Tiongkok, di Jepang gitu ya. Biang keroknya di luar negeri gitu. Ya. Kita nggak bisa menghindar itu kan ya. Tapi kalau di Indonesia yang banyak ya illegal logging gitu ya, illegal logging sama konversi yang brutal itu. Maka kadang-kadang ditambah dengan membakar ya. Karena kalau setelah diambil kayunya kan masih banyak semak-semaknya itu kan, banyak ranting-ranting itu. Itu kan tidak laku kan, dijual tidak laku. Ya mungkin bisa dijual kayu bakar, tapi ngangkutnya mahal itu kan. Ya bakar aja lah daripada nanti lama bersihinnya. Gitu. Itu seperti itulah ya, banyak banget kan. Jadi kebakaran hutan di Indonesia itu tahun ini ada 200-an tempat ya. 230 sekian itu saya baru sampai November ini ya. Memang nggak ada yang besar berbulan-bulan nggak ada ya. Tapi cukup besar kok di wilayah itu ya, cukup mengganggu juga ya. Ya, jadi kalau yang besar ya beberapa tahun yang lalu itu ya. Nah, tapi kalau dikatakan nggak ada lagi deforestasi itu nggak benar, masih banyak deforestasi saat ini. Ya. Nah, kemudian juga di kota itu tekanannya adalah dengan mengubah tata ruang ya. Jadi kota itu sebenarnya ada aturan ruang terbuka hijau ya, minimal 30% itu. Berupa taman kota, berupa makam ya, makamnya juga jangan di semen ya, dibiarin aja gitu ya. Berupa sempadan sungai, sempadan jalan. Tapi sekarang wah dijual juga itu. Ya, sempadan sungai dijual juga, bangun juga sampai habis gitu ya. Wah, itu repot itu seperti itu ya. Jadi banyak yang tinggal 5%, 6%, ya udah banjir lah nanti kalau pas ini ya. Atau kalau dia nggak banjir ya daerah sebelahnya yang banjir itu karena hukum alamnya seperti itu ya. Ya. Demikian juga tadi yang menyebabkan land subsidence. Jadi di mana-mana ada tekanan ini sehingga akhirnya banjir di mana-mana ya. Nah, bagaimana dulu para ilmuwan Islam menekuni masa sumber daya air ya. Ini ada tokoh-tokoh. Ya, pertama yang ingin saya bahas adalah Abul Abbas Ahmad Ibnul Muhammad Ibnu Katsir Al-Farghani ya. Al-Farghani itu astronom dia sebenarnya, tapi dulu kan banyak yang polimet ya, astronom tapi perhatian pada air gitu. Maka dia mempelajari sifat-sifat sungai sesuai siklus astronomi. Kapan sih banjir terjadi, kapan? Dia hidup di Mesir ya, di Mesir. Ternyata banjir sungai Nil itu ada hubungan dengan astronomi, yaitu ketika purnama ya, ketika bulan mati juga bisa ya, di 2 kali sebulan itu. Ada hubungannya itu kan. Karena lautnya naik kan, laut tengah naik gitu ya, itu otomatis ada banjir rob ya, sehingga aliran air itu akan terpengaruh. Jadi kalau musim panas ya, musim panas itu kan salju di hulu Sungai Nil itu mencair kan. Sungai Nil itu hulunya
pegunungan apa di Gunung Kilimanjaro di Uganda itu ya. Jauh itu sungai jauh 6.000 kilo itu dari Muara itu ya. Itu sana salju mencair dan pas ada pas ada pasang ya di laut maka akan jadi banjir. Dia membangun alat namanya nilometer, alatnya seperti ini nih ya. Kayak kayak menara gitu ada di dalam ini terus sampai dalam sekali ya. Ini di sebelah luarnya itu Sungai Nil ya, Sungai Nil. Jadi nanti airnya kan kayak bejana berhubungan itu naik di sini. Ini ketahuan dan itu catat ada petugas yang jaga di nilometer itu mencatat tiap hari ya air itu tingginya berapa. Dia dengan ini bertahun-tahun akan kelihatan siklusnya tuh. Oh ya siklus banjir sungai itu seperti ini. Gitu. Nah itu jasa dari Alvargoni itu yang lain itu juga dia membuat tabel astronomi ya dan itu membuat hitung-hitungan yang cukup detail ya. Dan itu hitungan Alvargoni dipakai oleh Christopher Columbus ketika keliling bumi ya. Cuma dia karena Columbus itu memang ya dia nggak cukup canggih lah belajar astronominya. Jadi dia punya navigator tuh orang Arab ya, orang Muslim ya, Buddha ya. Itu kan Christopher Columbus kan berangkat dari Spanyol dia, ya dari Barcelona dia. Nah itu dia membawa seorang Buddha Muslim yang bisa astronomi. Cuma mereka salah membaca mil Arab ya dikiranya mil Romawi. Jadi dulu ada satuan mil Arab itu 1 mil Arab itu 7.091 kaki ya. Kalau mil Romawi 4.056 kaki agak beda. Nah itu saya Columbus itu mengira sudah sampai ke India, ternyata baru sampai Amerika. Dia nggak tahu. Kesalahan inilah ini cukup besar salahnya ya, hampir 50% salahnya itu. Ya. Lalu ada Abdurrahman Al-Khazini ya. Dia menulis kitab Mizan Al-Hikmah ya, ini satu halaman di kitabnya. Saya ada kitabnya nih, terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi Mizan Al-Hikmah itu di dalamnya dia membahas tentang hidrostatik Archimedes ya. Tadi kalau bencana berhubungan ya, tapi dia juga mempelajari tentang meteorologi ya, tentang tekanan udara, yang udara dengan suhu dan hujan itu seperti apa ya meteorologi. Ini menarik juga orang bernama saya itu sudah melakukan penelitian dan pembelajaran soal meteorologi. Lalu yang lain adalah Ismail Al-Jazari ya. Kalau tadi itu saintis, sekarang ini teknolog ini. Dia merancang banyak mesin air ya. Kitabnya namanya Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Ada 50 penemuan di situ ya. Yang terutama adalah mekanisme roda gigi untuk menaikkan air. Nah, jadi kita bisa bikin kincir ataupun pompa ya di tepi sungai atau di atas sumur ya. Dengan kalau pompanya mau bergerak terus ya digerakkan oleh aliran air itu sendiri kan. Jadi sungai itu mengalir, tapi nanti airnya ada yang dibawa ke atas. Caranya begitu. Jadi dia ngalir sendiri ya. Nah, kalau airnya diam ya di sumur misalnya ya tidak mengalir, tidak ada tenaga, nanti digerakkan kincernya itu digerakkan oleh sapinya ditutupin matanya suruh muter sapinya jalan terus muter gitu. Itu caranya seperti itu. Bahkan Al-Jazari itu juga mengembangkan mekanisme misalnya nih pompa itu untuk mengisi bak mandi gitu kan. Itu biar berhenti sendiri ketika penuh gitu. Dia membuat mekanisme otomatis seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah Koca Mimar Sinan Aga. Ini arsitek ini ya. Ini zaman Utsmani kalau Mimar Sinan itu. Dia menciptakan akuaduk yang cukup besar. Saluran air tuh dari mata air ke ibu kota itu. Masuk di Istanbul itu ya. Ya seperti ini. Dari mata air di pegunungan itu jauh ini berapa ratus kilometer bahkan sampai ratusan kilometer ya. Di beberapa tempat yang memiliki akuaduk ya. Nah, dalam kaitan ini perlu disinggung juga tentang pembangunan terusan Suez, ya kan? Terusan Suez itu dirintis antara lain oleh Umar bin Khattab. Zaman masih kuno sekali ya. Jadi dulu ada rute internasional, rute perdagangan, ada rute kayu manis ya, cinnamon itu ya semua dari Nusantara ya, cinnamon terus ke Madagaskar, maka bahasa Madagaskar itu dihampiri bahasa Jawa ya, atau bahasa Melayu di Madagaskar di sini ya. Rutenya ke sana, terus menelusuri pantai ini baru ke Arab, terus baru ke Eropa. Ada rute bumbu ya, rute rempah-rempah itu lewat Sumatera, lewat India ya, terus sana. Ada rute
sutra ya, Silk Road ya, itu dari sini ke atas ke Cina dulu, lalu lewat Xinjiang ya, lewat Uighur, lewat Uzbekistan ya, lewat Iran ya, Persia terus ke atas. Ini rute. Nah, di sini ini kan nggak bisa dilewatin kapal ya di sini ya. Kalau yang lewat daratan memang lewat daratan terus ya. Nah, itu dulu pernah zaman Umar bin Khattab itu dia melihat ini bisa nih dibuat terusan ya, tapi nggak langsung ke laut, tapi lewat anak sungai Nil ya. Jadi dari Laut Merah itu ada teluk gitu ya, menjorok ke Suez ya. Nah itu dari Suez digali terusan ke anak sungai Nil. Nah, itu baru masuk sungai Nil, baru masuk ke Laut Tengah. Nah, tapi sayangnya itu tidak cukup dalam dan waktu itu teknologinya masih cukup terlalu sederhana ya. Sehingga kalau ada badai pasir, ketutup lagi itu salurannya itu, tutup lagi ya. Jadi repot ya, terus lama ditinggalkan begitu. Nah, pada tahun 1854 itu ada Said Pasha ya, itu gubernur Turki di Mesir ya. Nah, dia itu melihat mendengar proposal dari Ferdinand de Lesseps, orang Prancis itu ya. Orang Prancis ini mengusulkan ke pemerintah Inggris tidak dipercaya. Ya. Pemerintah Prancis tidak dipercaya. Tidak ada sponsor. Akhirnya diambil sama Said Pasha ini. Udah bangun aja. Gitu. Ya, cuma sayangnya kemudian Mesirnya sendiri ditaklukkan oleh Prancis ya, oleh Prancis dan Inggris. Tapi waktu itu idenya dari Said Pasha dieksekusi gitu kan ya. Nah, di sekarang sangat murah ya, dan sangat lebih cepat ya. Waktu itu Said Pasha antara lain motifnya itu adalah memperlancar ibadah haji. Ya. Jadi kalau orang dari Istanbul mau ke Jeddah ya, mau ke Mekah itu biar lewat terusan ini, biar lebih cepat gitu kan. Ya, itu waktu itu ide kereta api belum ada kan. Kereta api kan baru ada zaman Abdul Hamid ya, 1873 ke ini. Jadi itu waktu itu sudah waktu Abdul Hamid bikin kereta api itu Mesir sudah direbut sama, kalau nggak Inggris sama Prancis itu direbut. Jadi sudah jadi alternatifnya adalah kereta api. Nah, terakhir ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ya. Jadi kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi penggunaan sumber daya air, lahan, dan energi itu akan paling optimal dan berkelanjutan bila kehidupan ini diatur dengan sistem Islam, termasuk sistem Islam yang memotivasi dan memberikan arah pada perkembangan sains dan teknologi. Demikian saya kembalikan waktu kepada Kang Supri. Terima kasih. Ini buku saya.